Kami dari kelompok 4 akan menganalisis manajemen PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Dengan anggota Alif Alfiandra, Nabila Azmi, Raisya Dwi, Ibrahim Iksan, Nadila Agnia Safa, Tubagus Radin, dan Salma Putri. About PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau TBIG merupakan perusahaan induk dari Tower Bersama Group. TBIG didirikan pada tahun 2004 dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 26 Oktober 2010. TBIG juga memiliki sertifikasi ISO 37001/2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan serta menyediakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Ada juga kegiatan usaha utama perseroan adalah menyewakan tower space dan pada site sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal, serta menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan repeater dan IBS milik perseroan sehingga dapat memanfaatkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan. Perseroan juga memiliki 41.227 penyewaan dan 22.475 site telekomunikasi per 31 Desember 2023. Site telekomunikasi milik perseroan terdiri dari 22.357 menara telekomunikasi dan 118 jaringan IBS. Company Vision and Mission. Visionnya menjadi perusahaan yang terdepan dalam menyediakan solusi dan layanan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi dan digital pada pelanggan kami dengan fokus pada keberlanjutan dan keunggulan. Mission bermitra dengan pelanggan dengan menyediakan infrastruktur solusi dan layanan yang unggul. Company Objective berkomitmen terhadap standar tertinggi serta telah mengoperasikan sistem manajemen lingkungan, kualitas, dan keselamatan terakreditasi yang mematuhi ISO dengan tolak ukur internasionalnya. Tujuan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, good corporate governance, dan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan, yaitu meningkatkan kinerja keuangan, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mendukung tanggung jawab sosial, dan menjadi pemimpin dalam inovasi. Audit eksternal lingkungan. Audit lingkungan eksternal, pertama ada politik. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Tower Bersama Group, perusahaan dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik, termasuk larangan memberikan sumbangan kepada partai politik, serta menggunakan nama, logo, aset, atau perlengkapan perusahaan sebagai dukungan kepada partai atau organisasi politik manapun. Kedua, ada ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia, kenaikan suku bunga, ketidakpastian ekonomi global, merupakan salah satu yang sangat berpengaruh pada ekonomi Tower Bersama Group. Ketiga, ada sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSA difokuskan pada 4 area atau pilar spesifik. Pertama, pendidikan, bangun cerdas bersama. Kedua, kesehatan, bangun sehat bersama. Tiga, budaya, bangun budaya bersama. Dan keempat, lingkungan, bangun hijau bersama. Teknologi. Tower Bersama Group terus berupaya untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada dengan fokus pada inovasi dan peningkatan layanan. TBIG telah melakukan beberapa inovasi meliputi implementasi jaringan 5G, integrasi fiber optik, dan sistem manajemen keamanan informasi. Ada lingkungan. TBIG berkomitmen untuk menerapkan praktik yang tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kelestarian alam melalui berbagai inisiatif yang fokus pada keberlanjutan seperti komitmen terhadap keberlanjutan, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah. Legal. Tower Bersama Group selalu mengutamakan nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasionalnya. Berikut adalah beberapa inisiatif utama yang diambil oleh Tower Bersama Group. Komitmen terhadap transparansi dan integritas, kebijakan anti penyuapan dan anti korupsi, serta peraturan telekomunikasi. Kelima, ada 5 force atau 5 kekuatan porter adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu industri. Berikut ada analisis 5 kekuatan porter dari PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Ada ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman substitusi, dan persaingan antar kompetitor. Hasil analisis lingkungan eksternal dalam menghadapi dinamika industri telekomunikasi yang terus berkembang, TBIG melihat berbagai peluang dan tantangan yang harus dikelola dengan cermat. Peluangnya itu ada perkembangan pesat teknologi 5G dan digitalisasi di Indonesia menciptakan peluang bagi TBIG untuk memperluas jumlah lokasi dan meningkatkan kapasitas jaringan serta dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Untuk ancaman persaingan yang intens di industri ini,
resiko terkait regulasi lingkungan dan pelindungan data, serta fluktuasi ekonomi global yang mempengaruhi biaya modal. Oke, jadi selanjutnya itu ada audit lingkungan internal. Next. Di manajemen tata kelola perusahaan sendiri itu PT Tower Bersama itu menerapkan ada tiga bagian penting, yaitu pertama prinsip, dokumen pendukung, serta struktur. Di prinsip sendiri mereka menekankan tentang keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Di bagian struktur itu ada RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Lalu di bagian dokumen pendukung itu ada pedoman Dewan Komisaris, Direksi, dan tata kelola perusahaan. Nah, sedangkan di tata kelola perusahaan sendiri itu Tower Bersama Group berkomitmen penuh untuk menegakkan kebijakan dan praktek-praktek manajemen tata kelola perusahaan sesuai peraturan dan standar berlaku serta praktek-praktek terbaik internasional serta praktek good corporate governance. Lalu di manajemen kebijakan dan praktik, PT Tower Bersama Group itu menerapkan kebijakan dan praktik manajemen yang berfokus pada good corporate governance atau GCG. PT Tower Bersama Group memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang dihasilkan dapat diterima publik dan memiliki dukungan yang kuat dan dari masyarakat. Jadi di manajemen kebijakan dan praktik ini fokusnya kepada tiga, yaitu kebijakan, kepatuhan, dan K3L. Di kebijakan sendiri, prinsip GCG seperti kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Di kepatuhan, mengutamakan kepatuhan yang terhadap peraturan yang berlaku. Lalu di K3L itu atau kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Lalu ada manajemen kebijakan dan praktik. Di PT Tower Bersama Group itu menerapkan kebijakan dan praktik manajemen yang berfokus pada good corporate governance atau PT Tower atau GCG. PT Tower Bersama Group memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang berdasarkan dapat diterima publik dan memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat. Lalu apa saja sih isinya? Yaitu sistem manajemen terintegrasi, etika bisnis, komite keberlanjutan dan ESG, lalu dan pengelolaan keluhan masyarakat. Di manajemen sistem operasional PT TBIG sendiri, Tower Bersama Group itu memiliki aspek penting dalam manajemen sistem operasionalnya, yakni pemeliharaan infrastruktur atau program pemeliharaan rutin dan tim khusus teknis, lalu pengelolaan rantai pasok, optimalisasi lokasi, dan sustainability. Next. Lalu marketing dari PT Tower Bersama Infrastruktur itu melibatkan kegiatan yang bertujuan meningkatkan visibilitas dan loyalitas pelanggan. Beberapa aspek utama marketing PT TBIG adalah brand positioning, collaboration and community building, penelitian pasar dan analisis tren, komunikasi digital, investasi dan inovasi teknologi. Lalu ada audit lingkungan internal. Jadi untuk keuangan dan akuntansinya sendiri, PT Tower Bersama Infrastruktur TBK itu memiliki struktur keuangan dan akuntansi yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, rasio pertumbuhan, rasio finansial, dan rasio kolokasi. Untuk audit lingkungan internal bagian produksi atau operasi, PT Tower Bersama Infrastruktur TBK itu didominasi oleh penyewaan tempat untuk pemasangan antena, atau yang dijelaskan di awal tadi seperti site-site yang dimiliki yang mereka menyewakan site, lalu perawatan telekomunikasi nirkabel, penyediaan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan repeater dan in-building system atau IBS. Lalu pada tanggal 31 Desember 2023, TBIG memiliki total 41.227 penyewaan dan 22.475 site telekomunikasi. Perseroan menyewakan tempat pada site menara dan kabel serat optik dalam perjanjian sewa jangka panjang yang berdurasi 10 tahun. Lalu audit lingkungan internal pada bagian sumber daya manusianya. PT Tower Bersama itu memiliki sistem SDM yang terstruktur dan berfokus pada pengembangan kompetensi serta kesejahteraan karyawan. Perusahaan menyediakan sarana bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensinya tanpa membeda-bedakan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya, serta penyediaan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan. Lalu pada bagian penelitian dan pengembangan, PT Tower Bersama itu fokus kuatnya itu pada penelitian dan pengembangan untuk mendukung pertumbuhan dan membangun inovasi dalam infrastruktur telekomunikasi. Lalu poin-poin penting yang mereka eh, teliti dan kembangkan itu, pertama, inovasi pada infrastruktur, memanfaatkan teknologi modern, menganalisis kebutuhan pelanggan, mengembangkan SDM, serta penelitian praktik ramah lingkungan. Lalu ada audit lingkungan internal bagian sistem informasi manajemen. Sistem informasi PT Tower Bersama TBK dirancang untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pengelolaan infrastruktur telekomunikasi. Sistem informasinya TBIG dibagi menjadi 6, yaitu organisasi TI, yang kedua command center, yang ketiga vendor portal, yang keempat aplikasi mobile, yang kelima pengujian dan pengembangan sistem, lalu yang terakhir itu keamanan TI. Lalu kemudian ada strategi perusahaan utama, yaitu yang pertama ekspansi infrastruktur digital, pendanaan diversifikasi, komitmen keberlanjutan, dan ESG atau environmental, social, dan governance, lalu pengembalian nilai pemegang saham.
Lalu kemudian ada strategi perusahaan fungsional marketing, yang mana ada 3, yaitu pembangunan site dan kabel serat optik berdasarkan kebutuhan pelanggan, peningkatan kolokasi pada saat yang sudah ada, dan akuisisi portofolio slide. Kemudian ada strategi fungsional keuangan, yaitu ada pengelolaan struktur modal yang disiplin, strategi lindung nilai konservatif, diversifikasi sumber pendanaan, dan pembiayaan belanja modal dari arus kas internal dan utang eksternal. Yang kemudian ada strategi perusahaan fungsional operasi. Ada fokus pada kecepatan eksekusi, speed to market, lalu ada kontrak payung dengan subkontraktor terpilih, ada standarisasi dan pemantauan berbasis web, dan pemantauan inventaris dan dukungan pelanggan 24/7. Lalu ada strategi perusahaan fungsional SDM. Yang pertama ada pengembangan kompetensi karyawan, perekrutan dan pengembangan pemimpin masa depan, program retensi dan remunerasi, dan kebudayaan kerja dan keterlibatan karyawan. Lalu selanjutnya ada strategi perusahaan fungsional lainnya. Yang pertama, manajemen risiko terintegrasi, sustainability dan komite ESG, environmental, sosial, dan governance, tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan pelibatan dan Selanjutnya ada kinerja perusahaan manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi, dewan komisaris, dan direksi. Pada 2023, perusahaan memperkuat tata kelola dengan membentuk komite nominasi dan remunerasi serta komite keberlanjutan dan ESG. Kedua komite ini dirancang untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia, keberlanjutan, dan tata kelola yang lebih efektif. Yang kedua ada strategi manajemen krisis dalam menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk peningkatan suku bunga dan tekanan inflasi. TBIG menerapkan strategi diversifikasi pendanaan. Perusahaan secara aktif memanfaatkan pasar pinjaman lokal dan obligasi dalam mata uang rupiah untuk mengurangi paparan resiko nilai tukar sehingga mengurangi ketergantungan pada utang dolar AS. Kemudian selanjutnya ada etika bisnis dan tata kelola, sertifikasi ISO 37001 2016 untuk sistem manajemen anti penyuapan. Hal ini mempertegas pendekatan nol toleransi terhadap korupsi yang diterapkan dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, kinerja perusahaan operasi atau produksi. Cakupan operasional. Per akhir 2023, TBIG mengelola 22.475 site telekomunikasi yang terdiri dari menara telekomunikasi dan jaringan IBS, in-building system. Perusahaan melayani 41.227 penyewa dengan rasio kolokasi sebesar 1,84x. Kemudian selanjutnya ada keunggulan kompetitif. TBIG memiliki kemampuan unik untuk membangun infrastruktur di wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif dalam mendukung ekspansi jaringan operator telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil serta solusi inovatif seperti small cells. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas. TBIG menambahkan 744 site baru dan 2016 kolokasi selama 2023. Ekspansi ini menunjukkan pendekatan agresif perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi di tengah meningkatnya permintaan konektivitas digital. Selain itu, TBIG juga meningkatkan kapasitas pada layanan serta optik yang kini berkontribusi 5,5% dari total pendapatan. Keuangan atau akuntansi, pendapatan dan profitabilitas. TBIG mencatat pendapatan sebesar 6,64 triliun pada 2023, meningkat tipis sebesar 1,8% dari tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan ini relatif kecil, hal ini mencerminkan stabilitas bisnis perusahaan di tengah tantangan integrasi pasca merger Indosat, Ooredoo, dan Hutchison. Margin EBITDA tetap terjaga pada 86,3, menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Manajemen utang. Rasio utang bersih terhadap EBITDA tahunan ternyata sebesar 4,8x, yang masih berada di batas aman untuk mempertahankan peringkat layanan investasi. Strategi perusahaan dalam mengganti utang jatuh tempo dengan pinjaman dan obligasi biaya rendah di pasar lokal membantu menjaga stabilitas biaya pendanaan dalam kisaran 6,6% sampai 6,4%. Selain itu, 81% dari portofolio utang perusahaan berupa instrumen berbunga tetap yang mengurangi risiko volatilitas suku bunga. Dan ada diversifikasi pendapatan. Selain dari menara telekomunikasi, TBIG mulai menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan layanan dari layanan serat optik. Segmen ini diproyeksikan akan terus tumbuh seiring meningkatkan kebutuhan akan konektivitas internet kecepatan tinggi di seluruh Indonesia. Kinerja perusahaan sumber daya manusia. Pengembangan SDM, TBIG secara aktif berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui program Learning Management System atau LMS. Program ini memberikan pelatihan berbasis teknologi kepada lebih dari 1.000 siswa kejuruan, membantu menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan digital. Kemudian selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. TBIG mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau
OHSMS yang proaktif untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja serta K3L. Program ini mencakup kontrol ketat terhadap resiko keselamatan didukung oleh budaya kerja yang mendorong transparansi dalam pelaporan bahaya. Dan yang terakhir ada keberagaman dan inklusi. TBIG menekankan pentingnya keberagaman tenaga kerja sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, perusahaan memanfaatkan berbagai perspektif untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja. Untuk selanjutnya ada kinerja perusahaan, penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada inovasi produk dan teknologi. TBIG fokus pada pengembangan infrastruktur untuk mendukung implementasi teknologi 4G dan 5G. Hal ini mencakup pengenalan solusi small cell untuk mengatasi tantangan kepadatan jaringan di area urban. Pengembangan layanan serat optik untuk memenuhi kebutuhan konektivitas data yang terus meningkat. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan operator. TBIG bekerja sama erat dengan operator telekomunikasi untuk memastikan jaringan mereka tetap kompetitif. Perusahaan membantu operator dalam memperluas jaringan melalui pembangunan menara build to suit yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, ada kinerja perusahaan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada kolaborasi dengan operator. TBIG memiliki standar ISO 27001-2022 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Sertifikat ini memastikan bahwa perusahaan melindungi data, pelanggan, dan operasi internet dari ancaman keamanan cyber. Lalu yang kedua, digitalisasi operasional. Perusahaan secara bertahap mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional ke manajemen informasi yang terintegrasi. Sebagai penutup, PT Tower Bersama menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan fokus yang tajam pada penyediaan ini tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perusahaan ini bertekad untuk menjadi pemimpin di sektor telekomunikasi Indonesia dengan menerapkan standar etika yang tinggi, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pencapaian sertifikasi ISO 37001-2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan menjadi bukti nyata dari dedikasi TBIG terhadap transparansi dan integritas aspek bisnisnya. TBIG juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan infrastruktur telekomunikasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi semua pemangku kepentingan. Strategi yang terencana dan pelaksanaan yang konsisten, TBIG berharap dapat mencapai visi dan misi dengan sukses, serta terus berkontribusi pada perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Melalui upaya ini, TBIG tidak hanya ingin mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan masyarakat, pelanggan, dan semua pihak terkait, sehingga menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di masa depan. Kesimpulan, PT Tower Bersama telah membangun reputasi yang solid sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia, berkomitmen untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan inovatif. Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, TBIG menunjukkan transparansi dan integritas, serta telah memperoleh sertifikasi ISO 37001-2016 sebagai bukti komitmennya terhadap standar etika yang tinggi. Selain fokus pada keuntungan, TBIG juga aktif dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Visi TBIG untuk menjadi pemimpin dalam industri telekomunikasi didukung oleh misi yang berfokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas layanan dan memperluas infrastruktur telekomunikasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan fondasi yang kuat, TBIG berada dalam posisi yang baik untuk terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Setelah kita mengetahui kesimpulan dari PPT ini, maka saya akan menjelaskan saran untuk PT Tower Bersama. Pertama, ada penguatan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Kedua, inovasi dalam layanan dan teknologi. Ketiga, peningkatan keterlibatan stakeholder. Empat, fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Lima, diversifikasi sumber pendanaan. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi kinerja. Keenam, saran ini akan menjamin PT Tower Bersama akan terus berkembang di dunia telekomunikasi. Terima kasih sudah mendengarkan analisis manajemen PT Tower Bersama Infrastruktur BK bersama dengan kelompok teman. 4, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau kurang jelas.
Terima kasih.